segera berlangsung dalam waktu 5 menit lagi. Sekali lagi kepada seluruh peserta yang telah hadir di hari Second Annual Indonesia Sustainable Energy Week 2023, kami informasikan acara akan segera berlangsung dalam waktu 5 menit lagi. Bapak Ibu yang terhormat, kami ucapkan selamat datang kembali di acara Indonesia Sustainable Energy Week 2023. Mari kita sambut kembali dengan sangat meriah MC kita siang hari ini, Melissa Karim. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu. Welcome back ladies and gentlemen after a good lunch I hope. So I hope everyone didn't eat too much supaya kita bisa fokus untuk sesi berikutnya. Did not eat too much carbs supaya tidak ngantuk Bapak dan Ibu ya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, di sesi kedua workshop hari ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang semakin penting. Bapak dan Ibu pasti tahu
pendanaan iklim memainkan peran penting dalam mempercepat transisi energi di Indonesia. Sebuah negara yang menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kebutuhan yang mendesak untuk melakukan mitigasi perubahan iklim. Transisi ini melibatkan peralihan dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan dan penerapan praktek berkelanjutan di berbagai sektor. Oleh karena itu, di sesi workshop kedua ini akan dibawakan langsung oleh moderator yang luar biasa dan para pembicaranya juga keren-keren, benar-benar kompeten dan expert di bidang-bidangnya ya. Tidak kalah juga mereka sangat inspiratif dan tanpa bermaksud untuk menerapkan gender exclusivity, ternyata di sesi kedua ini it's like an all ladies, all females panelists. Boleh dong tepuk tangan. I'm so excited for this one. Untuk itu langsung saja kita berikan sambutan yang paling hangat untuk menyambut moderator kita, Ibu Gustia Indriani selaku pakar kebijakan iklim. Selamat siang Ibu, silahkan. Berikutnya akan kami undang para pembicara yang sangat hebat hari ini. Yang pertama adalah analis kebijakan Badan Kebijakan Fiskal BKF, Kementerian Keuangan Presentasi BKF, Ibu Astrid Wiyanti. Silakan Ibu. Selamat siang Ibu Astrid. Pilih favoritmu. Terserah. Ibu Astrid bagus dari sisi kiri atau sisi kanan biasanya. Cakep 360 derajat ya Bu. Yes. Berikutnya kita sambut bersama Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI, Ibu Silvi J. Gani. Kami persilahkan Ibu. And last but not least, kita sambut Direktur Pengumpulan dan Pengembangan Dana Lingkungan Hidup Indonesia BPDLH, Ibu Endah Tri Kurniawati. Baik, langsung saja saya serahkan sesi kedua ini kepada Ibu Gustia. Kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, dan saya juga ucapkan salam sejahtera bagi kita semua, termasuk para ibu-ibu, mbak-mbak yang di depan ini. Seperti tadi sudah disebutkan oleh Mbak Melisa, senang sekali siang ini ternyata kita semua berasal dari satu gender yang sama. Sebenarnya kembali lagi tidak bermaksud untuk apa-apa, cuma memang sangat menyenangkan ya di saat melihat ternyata tadi pagi kita sudah melihat banyak bapak-bapak di sesi pertama. Nah di sesi kedua ini kita membalance apa yang kita lihat di sesi pertama tadi, dan juga topiknya terkait dengan uang ya Bu ya, pendanaan, pembiayaan. Jadi senang sekali sebenarnya di saat kita melihat bahwa untuk isu yang sangat penting tidak hanya bagi Indonesia tapi juga untuk skala internasional. Betapa sudah banyak pihak yang terlibat dari pihak Indonesia, termasuk kaum perempuan di dalam tidak hanya pengambil kebijakan tapi juga untuk sektor-sektor serta aspek lainnya. Saya sedikit merekap apa yang tadi pagi sudah kita lihat dan kira-kira apa sih yang akan
kita bahas di sesi siang ini. Mudah-mudahan semuanya masih semangat ya setelah tadi menikmati lunch, menikmati makan siang yang alhamdulillah sangat lezat dan memberikan tambahan energi bagi kita semua untuk berbagi ilmu, belajar ilmu-ilmu baru, mendapatkan informasi serta update terbaru dari para ibu-ibu, mbak-mbak di depan ini yang luar biasa. Saya juga sangat senang nih mendapat kesempatan untuk belajar hari ini dari ibu-ibu, mbak-mbak, serta juga para partisipan, para peserta hari ini. Kalau tadi pagi kita telah melihat mengenai sisi perencanaan lintas kementerian, mengenai transisi energi rendah emisi karbon di Indonesia. Kemudian juga karena pembangunan energi bersih dan rendah emisi sangat penting, pemerintah Indonesia dan Jerman sepakat berkolaborasi untuk melakukan pembangunan atau mendukung pembangunan sektor energi di Indonesia yang menuju transisi energi rendah emisi karbon. Ada berbagai program kerjasama antara pemerintah Jerman dengan Indonesia. Salah satunya adalah kita sebut kegiatannya itu Perform. Jadi namanya aja udah keren banget ya, sudah menunjukkan cita-cita kegiatan ini supaya perform, yang merupakan singkatan dari Strengthening Carbon Pricing Mechanism and Fiscal Framework for Energy Transition and Climate Finance in Indonesia. Tapi kita semua cukup mengingat Project Perform, jadi Project Perform yang insya Allah perform, amin. Jadi ada beberapa tujuan dari kegiatan Perform ini, yaitu pertama adalah mendukung Kementerian Keuangan untuk membangun landasan kerangka kebijakan fiskal untuk pembiayaan energi transisi di Indonesia. Kemudian juga kegiatan Perform ini mendukung Kementerian Keuangan untuk membangun kebijakan fiskal atau mendesain kebijakan fiskal yang selaras dengan target NDC serta NZI. Last but not least, kegiatan Perform juga mendukung Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pendapatan negara serta meningkatkan efisiensi belanja perpajakan untuk pembangunan yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Sesi siang hari ini didukung oleh program Perform tadi, dan tema yang ingin kita bahas, kita pelajari bersama, kita diskusikan bersama siang ini adalah Climate Finance in Accelerating the Energy Transition in Indonesia. Ada 3 pembicara yang luar biasa, tadi Mbak Melisa juga sudah menyebutkan, saya juga sangat excited untuk belajar dari beliau-beliau hari ini. Pertama ada Ibu Astrid Wiyanti dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan yang akan memaparkan mekanisme climate finance yang ada di Indonesia yang mendukung kecepatan transisi energi. Kemudian di sebelah kanan saya juga ada Ibu Sylvie Gani dari PT SMI. Beliau akan membahas peran PT SMI sebagai Country Platform Manager untuk ETM atau Energy Transition Mechanism. Di sebelah kiri saya ada Ibu Nia, Ibu Endah Trikurniawati, tapi nama bekennya Bu Nia ya, pokoknya kita semuanya taunya Bu Nia deh, benar-benar bintang banget gitu ya di BPDLH. Jadi beliau dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH yang merupakan turut berperan pada bursa karbon di Indonesia. Jadi mari kita sambut para pembicara kita. Yang pertama adalah Mbak Astri dulu ya, Mbak Astri ya. Saya bacakan sebentar ininya ya, bio singkatnya. Jadi Mbak Astrid adalah analis kebijakan ya Mbak ya di BKF, di PKPPIM selama lebih dari 8 tahun. Dan Mbak Astrid ini merupakan lulusan master di bidang ekonomi dari Universitas Indonesia, gitu ya Mbak ya. Saya persilakan Mbak untuk memulai. Sebelumnya karena nanti panitia mungkin bisa tolong bantu mengingatkan saya juga, kalau dari TOR yang saya terima kita mendapatkan waktu masing-masing 10 menit
untuk memaparkan presentasi masing-masing. Karena saya yakin partisipan di sini, audiens di sini juga jago-jago Mbak. Jadi untuk basic knowledge mungkin kita bisa cepat saja sehingga nanti kita punya waktu lebih banyak untuk berdiskusi mengenai update-update yang mungkin belum diketahui oleh semua orang ataupun juga rencana ke depannya, next steps-nya ataupun apakah rancangan roadmap atau ya kegiatan yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan ke depannya bagi masing-masing institusi di sini di dalam melaksanakan perannya. Demikian dari saya, silahkan Mbak Astrid, waktunya 10 menit ya. Terima kasih Bu Gani. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis makan siang, semoga tidak mengurangi waktu konsentrasi kita ya untuk fokus mengenai materi kita selanjutnya. Enggak materi, sebenarnya kita diskusi terkait dengan pendanaan tentang transisi energi, khususnya tentang energy transition mechanism. Mungkin beberapa dari kita sudah mengenal istilah energy transition mechanism, cuman kami akan menyampaikan update. Namun sebelum itu saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf dan karena Kepala PKPPIM tidak bisa hadir dalam agenda siang ini sehingga diwakilkan oleh kami. Terima kasih. Mungkin saya akan sedikit mengulas mengapa kita membahas tentang ITM atau perubahan iklim dari secara keseluruhannya. Jadi kalau kita lihat dari Global Risk Report, kalau ternyata risiko yang 10 tahun lagi itu akan terjadi itu bukan tentang ekonomi, tapi tentang perubahan iklim. Yang pertama itu tentang kegagalan aksi iklim dan kedua yaitu tentang cuaca ekstrim. Ini kedua hal ini berkaitan dengan perubahan iklim. Mungkin kita juga rasakan ya di Jakarta ini kita merasa makin panas. Dulu kalau kita jalan jam 9, jam 10 itu kadang masih terasa dingin, tapi kalau sekarang itu jam 10, jam 9 itu udah terik gitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi yang menggunakan ojek online pasti merasakan sekali ya, itu perubahan iklim di Jakarta ini sangat terasa ya. Kemudian kalau kita lihat dari emisi tahunan Indonesia, memang kita peringkat ke-11. Jadi memang Indonesia ini cukup tinggi menghasilkan emisi. Namun kalau kita lihat dari persentase kapita atau persentase terhadap emisi kita itu hanya berada di 3 terbawah dari negara G20, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat memang kita memang penghasil emisi, tapi kita juga lihat kalau bila dibandingkan dengan populasi kita masih berada di bawah negara-negara lain seperti Kanada, Australia, US, Rusia, dan sebagainya. Kemudian kita juga lihat kalau Indonesia memang menargetkan NZE di tahun 2060. Kita lihat ada yang negara yang menargetkan bahkan lebih lama dari Indonesia, misalkan India. India itu menargetkan di NZE di tahun 2070. Kemudian kalau kita lihat peak emission kita, rencananya kita di tahun 2030, itu negara-negara maju itu sudah mengalami peak emission di, bahkan ada yang misalkan Cina, dia sudah mengalami peak emission di sebelum tahun 2020. Jadi kalau kita lihat kita 2060 sebenarnya kita nggak terlalu lama, karena negara-negara ini itu sebelum 2020 justru sudah mengalami peak emission, sedangkan kalau kita itu di tahun 2030. Kemudian kalau kita lihat juga ternyata perkembangan emisi kita itu tidak separah itu loh. Jadi kalau kita lihat di gambar yang pertama di sebelah kiri, kita lihat ternyata pertumbuhan ekonomi kita itu lebih cepat melajunya dibandingkan dengan pertumbuhan emisi per kapita kita. Jadi kalau kita lihat di tahun 2009 itu peningkatan perekonomian kita itu dibandingkan dengan emisi, yang katanya emisi itu adalah hasil dari kegiatan ekonomi atau kegiatan kita berkegiatan usaha gitu. Kita lihat ternyata kita juga bisa memanage itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kita. Jadi memang ada trade off antara emisi dengan pertumbuhan ekonomi, tapi bagaimana caranya supaya laju pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih cepat daripada laju emisi. Itu yang negara-negara berkembang itu pada prinsipnya ingin mencari cara untuk mencapai target tersebut. Kemudian kita lihat kalau di skenario kita NDC kita gitu, kita meningkat dari 29 ke 31,89, layarnya mati Ibu. Nah untuk yang skenario 2 kita juga meningkat dari 41 ke 43,2%, di mana total untuk sektor energi itu kedua terbesar setelah sektor Volu. Kemudian kalau
kita lihat lagi Bapak Ibu, mungkin target pendanaan dibandingkan dengan 5 sektor tadi, untuk energi itu paling besar. Jadi untuk sektor energi itu dari 280, 254-nya itu di sektor energi Bapak Ibu. Jadi kita lihat keuangan yang perlu kita siapkan tidak mengurangi untuk penyiapan pendanaan dari sektor lain tentunya, itu dari sektor energi yang perlu kita siapkan apabila kita ingin mencapai NDC kita di tahun 2030. Kemudian kalau kita lihat lagi akses pendanaan yang bisa kita lakukan itu kalau kita lihat dari APBN kita, memang kalau kita lihat dari angka 254 miliar US ini itu gak mungkin pakai APBN. Pasti kita akan mencari pendanaan murah dari internasional, misalkan dengan Green Climate Fund. Nah, Kementerian Keuangan dari Badan Kebijakan Fiskal merupakan National Designated Authority dari Green Climate Fund. Jadi sejak tahun 2015 Kementerian Keuangan telah menyiapkan kerangka hukum dan kerangka sekretariat, sehingga sekretariat NDAGCF bisa kita lihat sekarang di Kementerian Keuangan itu sudah sangat beroperasional dengan baik sekali. Jadi dari NDA, dari accredited entity, dari entitas pelaksana, itu semua sekarang sudah bekerja sehingga kita bisa mendapatkan pendanaan as of September tahun ini itu ada 13 proyek Bapak Ibu yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh Green Climate Fund, di mana 4 proyek itu untuk dedicated untuk Indonesia dan sisanya itu untuk multi country. Maksudnya gimana? Jadi kalau untuk multi country, Indonesia merupakan salah satu penerimanya, tapi kita harus bersaing. Kita sudah termasuk Indonesia di dalam proyek itu, tapi kita harus bersaing lagi untuk mendapatkan pendanaan dengan negara-negara yang juga mendapatkan pendanaan di proyek yang sama. Kemudian untuk sektor energi, kita lihat kalau di sini ada 2 proyek untuk Indonesia, yaitu tentang panas bumi dan juga tentang supportive transition energy mechanism untuk di sektor industri. Kemudian kalau kita lihat total pendanaannya itu negara Indonesia sudah mencapai 476,2 juta dari Green Climate Fund. Nah tentunya Green Climate Fund ini kenapa kita sangat eager untuk mendapatkan pendanaan, karena memang pendanaannya sangat murah Bapak Ibu, dan alokasi pendanaan terbesar di dunia itu dipegang oleh Green Climate Fund saat ini. Nah, untuk mencapai target juga kita mengundang sektor swasta ya Bapak Ibu, dan sebagaimana diketahui kalau sektor swasta itu dengan energi terbarukan itu pasti memerlukan berbagai dukungan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu Kementerian Keuangan juga menyiapkan yang pertama ada Fasilitas Project Development Fund. Ini khusus untuk penyiapan proyek penyiapan feasibility study juga dengan bekerjasama dengan negara internasional. Kemudian ada juga fasilitas Credit Enhancement Facility, di mana Credit Enhancement Facility ini juga terkait dengan adanya subsidi bunga, kemudian juga adanya tentang garansi atau jaminan melalui PT PI dan juga GGODIPA, kemudian ada juga yang terakhir viability gap fund. Jadi kita tahu sendiri ternyata kalau kita bikin project renewable energy itu pasti ada gap antara nilai yang ekonomis dengan nilai ekonomik dan nilai finansial. Jadi kalau kita hitung secara ekonomik dia masuk tapi secara finansial tidak masuk, itu bisa mengakses yang namanya viability gap fund. Nah, kita juga menemui berbagai isu ketenaga listrikan di Indonesia. Pertama itu kita mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kalau kita kelebihan cadangan margin, terutama di Jawa dan Bali. Kemudian juga kita tahu kalau sektor energi itu menyumbang emisi rumah kaca terbesar, terutama dari batu bara. Dan juga kita dengar mungkin baru-baru ini yang lagi viral itu ternyata kondisi lingkungan di Jabotabek udaranya terburuk di dunia, itu Bapak Ibu pernah dengar juga ya. Dan infonya itu salah satunya dari PLTU juga. Nah, untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, mungkin sejak tahun 2016 ini Ibu Menteri kita saat peluncuran program Energy Transition Mechanism di Glasgow pada tahun 2021 bekerja sama dengan ASEAN Development Bank itu terkait dengan Energy Transition Mechanism. Kemudian di tahun lalu di sela-sela KTT G20 mungkin ada yang juga ikut di acara tersebut, kita melakukan grand launching ya Bu,
Bu Sylvia terkait dengan ITM Country Platform. Jadi tujuannya itu pertama untuk mengoptimalkan perkembangan bauran energi. Karena apa? Karena kalau misalnya kita pakai bisnis as usual dengan kita menggunakan batu bara, tapi batu baranya tidak dikurangi, itu pasti kita akan menggunakan batu bara terus menerus. Sedangkan kalau misalnya kita logikanya kita mengurangi dan kita mengisi gap kekurangan itu dengan renewable energy, itu mungkin akselerasi atau percepatan transisi energi kita juga akan bisa lebih cepat. Nah, namun selanjutnya, kita juga perlu menyiapkan terkait dengan governance atau tata kelola. Bagaimana sih skema ITM ini? Karena memang ITM ini baru pertama diimplementasikan di dunia. Mungkin ada juga Afsel, tapi memang kita belajar dari Afsel kalau ITM di sana juga masih stuck gitu. Nah, kemudian kita susun yang namanya country platform yang saat ini menurut Menteri Keuangan itu dipegang berdasarkan KMK dari 275 di tahun 2022 itu dipegang oleh PT SMI. Nah, kita sekarang sedang menyusun kerangka implementasi dari country platform melalui peraturan Menteri Keuangan yang harapannya di bulan ini bisa diterbitkan. Kemudian nanti juga kita akan menyiapkan yang namanya steering committee. Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini itu ada steering committee dari Kementerian Koordinator, kemudian ada juga steering board dari Kementerian Keuangan, Kementerian Energi, Kementerian BUMN dan juga Kementerian Lingkungan Hidup. Nanti dari steering committee ini yang akan menyiapkan masukan terhadap country platform manager yang dipegang oleh PT SMI. Nah, nanti fasilitas yang disediakan tidak hanya tentang early retirement Bapak Ibu. Mungkin ada yang mengira ITM itu tentang early retirement melulu, enggak Bapak Ibu. Jadi ada juga di sebelah kiri yang namanya Clean Energy Fund, itu juga bisa menyiapkan atau menyediakan pendanaan untuk renewable energy. Juga terkait dengan transmisi untuk mendukung renewable energy. Kemudian kita akan update mengenai progres ITM, sejauh mana sih ITM itu sudah berjalan atau berjalan di Indonesia. Dari tahun 2022 dan 2023 itu telah ada 5 kali FGD Bapak Ibu. Jadi dari seluruh pemangku kepentingan baik itu kementerian maupun lembaga donor kita undang untuk menyiapkan termasuk menyiapkan kerangka hukum yang sedang kita siapkan melalui peraturan Menteri Keuangan. Kerangka hukum ini merupakan turunan atau amanat dari Perpres 112 tentang transisi energi. Kemudian kita juga melakukan peluncuran ITM Country Platform di tahun lalu di sela-sela KTT G20. Kemudian juga ada pengembangan Strategic Environment and Social Assessment atau dinamakan SESA. Jadi kita juga tahu kalau transisi energi itu pasti akan menimbulkan dampak sosial dan lingkungan ya. Nah, untuk memitigasi juga kita lakukan yang namanya assessment. Kalau di proyek itu namanya AMDAL, ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya AMDAL. Tapi kalau untuk level program itu kita lihat dari skala atasnya. Nah, daerah itu terencana pilot project ITM nanti yang akan kita. Kemudian juga ada yang namanya investment plan, di mana 500 juta ini sudah dikomitkan untuk di delivery atau didisburse ke Indonesia oleh ADB dan juga World Bank. Kemudian akan lanjut ini mungkin kerangka ITM tidak akan detail. Nah, ini fasilitas platformnya. Fasilitas platformnya juga terdiri dari 4 jenis Bapak Ibu yang bisa diakses oleh nanti untuk ITM ini. Pertama ada investasi pemerintah, kemudian ada jaminan dari pemerintah, dukungan lain yang diatur di peraturan di bidang fiskal terkait dengan insentif, kemudian ada juga tentang jaminan untuk KPBU. Fasilitas ini yang bisa nanti diakses oleh PT SMI sebagai manajer platform. Kemudian untuk Climate Investment Fund juga tidak akan bercerita banyak. Jadi kalau kita lihat di sana itu ada 3 pilar utama. Yang pertama tentang tata kelola, kemudian ada juga tentang bagaimana kita manage atau lingkungan dan juga orang yang nanti akan terdampak di program ITM. Tidak hanya di proyeknya itu saja, tapi juga di mining area. Jadi kalau kita lihat di hulu dan hilirnya.
Kemudian infrastruktur, nah ini tentunya untuk pembangunan renewable energy. Jadi 500 juta ini terdiri dari 249 dari ADB dan 251 dari World Bank. Mbak Astri, ini maaf, ini waktunya Ya. sudah habis, singkat. Baik, Singkat, terakhir terima kasih. update ITM. Nah, ini mungkin sudah ada yang baca reportnya terkait dengan taksonomi hijau versi 2. Jadi saat ini memang ITM atau early retirement atau call phase down, istilahnya bisa berbagai macam, itu telah masuk ke taksonomi hijau ASEAN ya Bapak Ibu. Namun memang syarat-syaratnya itu ada syarat-syaratnya. Jadi kalau misalnya proyeknya itu pensiun di tahun 2040 ke bawah itu akan masuk ke proyek hijau. Kalau misalnya antara 2040 sampai 2050 itu masuk ke proyek kuning. Kemudian yang di atas itu masuk ke proyek yang warna merah. Jadi harapannya ini bisa menjadi sumber atau insentif bagi nanti institusi keuangan nasional yang bisa masuk ke dalam proyek ITM itu bisa diakui sebagai portofolio hijau, sehingga nanti ITM tidak hanya terkait dengan APBN tapi juga bisa melibatkan private sector yang lebih luas lagi. Mungkin itu dari saya, mungkin kita akan diskusi lebih lanjut apabila ada pertanyaan. Terima kasih Ibu, saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Mbak Astri, mari kita berikan aplaus yang meriah buat ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Mbak Astri tadi. Sangat menarik dan semoga nanti setelah semua pembicara memaparkan presentasinya kita punya waktu untuk lebih bertanya-tanya lebih banyak kepada Mbak Astri. Nah tadi Mbak Astri sudah menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dan menyebutkan beberapa instrumen yang ada dan yang berkali-kali disebutkan tadi adalah ITM. Nah di sebelah saya ini ada Bu Sylvie dari PT SMI sebagai Country Platform Manager untuk ITM. Ibu Sylvie adalah Director of Financing and Investment dari PT SMI, jadi tepat sekali ini orangnya untuk kita tanya-tanya hari ini. Kemudian juga beliau sebelumnya sempat di Commercial Bank ya Bu ya, jadi memang skillnya, knowledge-nya sudah tidak diragukan lagi, sangat mumpuni. Silahkan Bu Sylvie untuk memulai presentasinya 10 menit ya Bu ya. Nanti saya terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba untuk sharing kepada Bapak Ibu sekalian informasi mengenai energy transition dan peran SMI di dalam energy transition. Tapi lebih luas lagi tentunya sebelum kami ditunjuk sebagai country platform, sebenarnya SMI sendiri sudah banyak mensupport atau membiayai proyek-proyek yang berhubungan dengan climate related. Nanti akan kami jelaskan kemudian. Sedikit saja informasi mengenai SMI untuk yang belum familiar apa itu SMI. SMI dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia 100%. Di bawah Kementerian Keuangan, jadi pemegang saham kami adalah Kementerian Keuangan, di mana mandat yang kita pegang adalah sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jadi kalau kita berbicara mengenai climate adaptation ataupun climate mitigation project, tentunya hal ini related terhadap sektor yang eligible untuk dibiayai oleh PT SMI. Berikut adalah pilar bisnis di SMI, yaitu selain memberikan financing dan investment, di mana salah satunya adalah kita juga bisa masuk untuk investasi dalam hal memegang atau menjadi equity holder di dalam suatu project. Kami dalam bisnis pillar juga memberikan advisory baik kepada private maupun juga membantu penyiapan proyek pemerintah dalam hal ini. Nah ini adalah sedikit ilustrasi mengenai project climate related project yang kami biayai. Jadi sejak 2017 kami sudah moratorium dalam hal pembiayaan kepada coal related project. Jadi dari situ kami memperbanyak pembiayaan khususnya kepada renewable energy atau climate related project, sehingga di bulan Juni 2023 ini kalau dilihat dari portfolio total
kurang lebih hampir 12% dari portfolio kami adalah climate related project. Dan karena tidak ada pertumbuhan di dalam coal fired power plant, maka porsi daripada coal related project ini semakin kecil. Kami harapkan ini akan hilang nantinya di dalam portfolio kami. Climate related project sektor yang kita biayai masih didominasi oleh renewable energy di berbagai sektor renewable energy, baik itu angin, hydro, geothermal maupun lainnya. Kemudian kami mencoba untuk menghitung berapa banyak emisi reduction yang bisa dihasilkan atau emisi avoidance yang dihasilkan di dalam proyek-proyek yang kita biayai. Ini hanya sampel Bapak Ibu sekalian dari internal measurement calculation, di mana dari 68 proyek climate related project yang kami biayai, 38 sampel kita hitung dan hasilnya adalah kurang lebih ada 6,1 juta ton CO2 yang bisa di-avoid dari proyek-proyek yang dibiayai ini, atau ekuivalen kalau sekarang nilainya $2 per ton CO2, maka kurang lebih adalah 12,1 juta. Nah, kebutuhan dana untuk membiayai energi transisi ini sangat besar Bapak Ibu sekalian. Khusus untuk sektor energi, kebutuhan biaya untuk energi transisi ini adalah 245 billion US dollar sampai 2040. Tentunya ini adalah angka yang sangat besar dan mungkin tidak bisa di-afford dari budget pemerintah sendiri. Karena itu kami melihat bahwa blended finance ini adalah salah satu solusi, di mana blended finance itu menggabungkan semua sumber-sumber pendanaan yang ada di seluruh dunia, di global, untuk bisa membiayai program-program transisi energi tersebut. Nah, blended finance ini sudah kami implementasi dan sudah diterapkan di beberapa proyek-proyek climate related project di SME. Apa saja yang bisa diimplementasikan atau dibiayai daripada blended finance ini? Blended finance ini bentuknya macam-macam Bapak Ibu sekalian, bisa dalam bentuk hibah atau grant ya, dari dana-dana dari donor maupun filantropi, kemudian juga ada dana-dana dari pemerintah juga, dari multilateral development financial institution di berbagai negara yang bisa kita manfaatkan untuk proyek-proyek di energy transition. Dari mulai pre-development sebenarnya dana-dana blended finance ini bisa digunakan. Salah satunya adalah untuk membiayai penyiapan dari proyek, karena proyek-proyek ini tentu di pre-developmentnya perlu penyiapan, dan penyiapannya contohnya adalah pembuatan FS dan sebagainya. Ini membutuhkan dana dan ini bisa menggunakan dana-dana dari blended finance atau dari dana-dana hibah. Selain itu juga diberikan technical assistance, terutama untuk sektor-sektor renewable energy yang masih baru dan kiranya memerlukan technical assistance dari expert-expert atau dari negara-negara yang sudah lebih maju. Kemudian kita tahu bahwa beberapa project-project energy transition atau renewable energy ini memiliki specific risk yang relatively lebih tinggi dibanding project-project lainnya. Karena itu blended finance ini dapat digunakan untuk de-risking project, sehingga project ini bisa menjadi lebih atraktif terutama untuk investor maupun untuk potential lenders atau bank. Fasilitas yang bisa diberikan oleh blended finance ini bisa dalam bentuk concessional loan, yaitu pinjaman dengan bunga yang sangat murah, sehingga bunganya atau pinjaman yang diberikan dikombinasikan dengan pinjaman komersial itu bisa affordable oleh proyek tersebut. Selain itu ada bentuknya reimbursable grant, ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek seperti geothermal, di mana grant ini bisa digunakan untuk eksplorasi dari satu sumur, kemudian apabila berhasil kemudian dipakai lagi untuk sumur berikutnya. Kemudian ada juga investment grant ini dana hibah yang digunakan untuk menurunkan capital cost. Jadi capital cost-nya menjadi lebih rendah
tentunya return bagi investor menjadi lebih menarik. Ini untuk proyek-proyek yang marginal. Yang terakhir adalah tentunya guarantee. Jadi dari proyek yang ratingnya kurang bagus karena adanya guarantee dari yang perusahaan yang lebih baik, maka rating dari proyek tersebut bisa meningkat. Ini salah satu bentuk blended finance terutama untuk pembiayaan geothermal. Kami menyediakan pembiayaan eksplorasi untuk geothermal karena kita melihat potensi geothermal di Indonesia itu besar sekali, di mana ada fasilitas Geothermal Energy Upstream Development Project atau UDP, khususnya untuk proyek-proyek geothermal milik pemerintah, dan juga ada fasilitas Geothermal Resource Risk Mitigation Project atau GREM, ini untuk proyek-proyek private maupun SOE. Jadi ini pembiayaan untuk proyek geothermal di tahap eksplorasi yang resikonya boleh dibilang kalau dalam cycle geothermal itu yang paling tinggi. Nah, bagaimana kami kemudian menyalurkan blended finance ini? Tentunya karena kami punya platform Bapak Ibu sekalian, SDG Indonesia One yang didirikan di 2018. Di sini kita mempunyai partnership dengan multilateral, development bank, filantropi dan donor-donor lainnya. Komitmen saat ini adalah 3,2 billion dan sudah disalurkan kurang lebih 325 juta dolar ke 97 proyek. Jadi ini masih ongoing terus, terutama karena kita didukung oleh partner-partner yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Jadi saat ini platform SDG Indonesia One mempunyai 34 partner di internasional. Ini salah satu contoh daripada blended finance, di mana proyek ini sangat marginal Bapak Ibu sekalian. Ini proyek hydro, kemudian Mentari yang merupakan milik pemerintah Inggris atau UK memberikan investment grant, ini dana hibah dalam bentuk capital, menurunkan capital cost sehingga proyek yang tadinya marginal returnnya tidak menarik karena ada dana hibah ini, capital cost-nya menjadi lebih kecil sehingga returnnya menjadi lebih menarik untuk investor dan menjadi bankable bagi bank untuk bisa membiayai. Selanjutnya ini bentuk lain dari kita sebut Credit Enhancement Facility. Kami dibantu oleh ADB untuk menyiapkan fasilitas ini. Salah satunya untuk perusahaan yang ingin menerbitkan, ini adalah hydropower company, menerbitkan obligasi atau bond, karena adanya guarantee tersebut ratingnya bisa notch up atau naik dari single A- menjadi triple A. Kemudian ini adalah salah satu proyek geothermal yang kita biayai, di mana untuk proyek ini mendapatkan technical assistance dari USAID, tentunya ini juga dari dana hibah tadi. Bapak Ibu sekalian, kita sampai kepada konsep dari energy transition. Tadi Ibu dari BKF sudah menyebutkan apa itu energy transition, terdiri dari dua main activity sebenarnya, phase out coal fire atau carbon reduction fund, carbon reduction activity, dan juga clean energy activity, di mana nantinya akan diperluas atau interconnection grid tersebut akan masuk ke dalam clean energy tersebut. Nah, ini adalah konsep daripada energy transition mechanism di Indonesia, di mana SMI saat ini 2022 sudah ditunjuk menjadi country platform manager untuk mengelola atau memanage energy transition mechanism ini. Ini adalah apa yang akan dilakukan SMI sebagai country platform. Intinya kami akan memobilisasi kebutuhan atau memobilisasi dana yang tersedia nantinya untuk membiayai program energy transition ini. Source of fund-nya bisa dari pemerintah Indonesia apabila diperlukan dukungan pemerintah, dari Sovereign Wealth Fund dalam hal ini INA, kemudian dari dana-dana filantropi, donor, multilateral, financial institution ataupun institusi-institusi lainnya yang akan mendukung program energy transition di Indonesia, nantinya akan di-manage atau dikelola
SME. Kemudian disalurkan ke proyek-proyek energy transition, baik itu proyek-proyek milik PLN maupun proyek-proyek milik IPP atau B2B. Nah, dengan adanya bursa karbon yang ada saat ini, kami berharap proyek-proyek transition ini nanti bisa dihitung carbon avoidance-nya, sehingga nanti nilainya bisa memiliki value dari carbon avoidance tersebut bisa kita perdagangkan, sehingga nanti ada upside income yang bisa diterima dari carbon trading tadi, yang tentunya akan dapat digunakan misalnya untuk mengembalikan pinjaman yang dinikmati oleh proyek-proyek ini atau yang digunakan oleh proyek-proyek ini. Di pipeline saat ini ada 2 proyek ongoing, Bapak Ibu sekalian, sebagai mungkin bisa dibilang ini sebagai pelopor dari proyek transition ya dalam hal coal phase out. Yang satu adalah milik pemerintah dan satu lagi punya IPP yang kita harapkan bisa dapat kita realisasikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Ibu Sylvie, sangat menarik untuk mendengar penjelasannya dari Ibu Sylvie. Silahkan kita beri aplaus dulu. Dan saya yakin dari para partisipan di sini sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan gitu ya, termasuk setelah tadi ada penjelasan mengenai betapa pentingnya blended finance sebagai sebuah solusi yang tentunya akan melibatkan banyak pihak dan akan banyak pertanyaan juga, tapi harap disimpan dulu karena kita ke Ibu Nia dulu sekarang. Ibu Nia dari BPDLH, jadi Ibu Nia adalah Director of Fundraising and Fund Development di BPDLH. Sebelumnya Ibu Nia di KLHK ya Bu ya, di DG ya Climate Finance ya, DG Climate Change. Dan Ibu Nia ini merupakan seorang ahli untuk developing the national policy on carbon pricing, climate change, and environmental funding framework for more than 10 years. Jadi mari kita dengarkan dulu nih ilmu dari Bu Nia sebelum kita ke sesi tanya jawab. Silahkan Ibu Nia, bisa pakai ini aja. Ya, terima kasih Bu Gustia. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih bisa melek ya Bapak Ibu ya, tidak menerapkan ilmu padi semakin lama semakin merunduk, karena saya juga sebenarnya agak terkantuk-kantuk setelah makan. Ya, jadi mungkin dalam waktu 10 menit saya tidak banyak yang akan saya sampaikan. Tadi Mbak Astrid dengan Bu Sylvie sudah cukup banyak, di mana memang PT SMA ini sebagai salah satu atau mungkin yang ditunjuk sebagai country platform ya Bu ya untuk ETM. Dan ini mungkin saya sekilas tadi pagi kami yakin sudah bicara tentang policy, ada SDM juga. Ini hanya highlight saja bagaimana target updated NDC kita terhadap kontribusi pengurangan emisi global, di mana memang terdapat peningkatan target pengurangan emisi termasuk di sektor energi. Di mana mungkin kalau kita bicara finance needs itu energi yang paling besar. Dari 4.000 atau 3.800 triliun, 3.500 itu energi. Artinya apa? Artinya disinilah kemudian challenge pemerintah dan semua pihak bagaimana memenuhi pendanaan tersebut. Dan mungkin masing-masing sektor ini memiliki karakteristik instrumen finance yang berbeda. Karena tadi energi ini mungkin syarat teknologi dan pastinya banyak keterlibatan private sector. Artinya mungkin tidak hanya tergantung hibah, tadi bagaimana Bu Sylvie sudah meng-highlight triple P atau blended finance. Nah, ini yang mungkin perlu kita bahas. Nah, ini tadi kami sampaikan dengan potensi renewable energy yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana kita mengoptimalkan renewable energy, bagaimana pemerintah menentukan prioritas di mana transisi energi itu akan dimulai, tadi dari power plant, kemudian bagaimana yang skala menengah, skala kecil. Nah, ini mungkin masing-masing pihak ini tentu berperan, dan bagaimana pendanaannya dan bagaimana instrumen dan vehicle yang bisa digunakan. Kemudian di sini kalau kita lihat mungkin potensinya dari geothermal, angin, solar dan lain-lain.
Dan ini mungkin kami sedikit sampaikan tadi Bu Silvi sudah memperkenalkan PT SMI dan kami coba mengenalkan BPDLH. Kita kenal katanya maka tak sayang Bapak Ibu. Tapi mungkin agak berbeda karakteristik BPDLH dengan PT SMI karena PT SMI BUMN, sementara kami adalah public agency di bawah Kementerian Keuangan yang memang memiliki mandat untuk mengelola dana-dana LH Bapak Ibu. Dana-dana LH ini tentunya sifatnya karena cross cutting, jadi mulai dari berbagai sektor dari lahan, energi, kemudian waste, dan lain-lain, dan terakhir kami diberikan mandat untuk mengelola dana pooling fund bencana yang terakhir ini cukup besar. Dan kami juga mungkin di sini ada 10 menteri yang duduk sebagai steering committee. Nah, kemudian bagaimana kami mengelola dana ini, tentunya keterlibatan KL Pengampu menjadi sangat penting karena KL Pengampu lah atau BPDLH ini diberikan mandat untuk mendukung KL Pengampu dalam mencapai target-targetnya, dan tentunya di dalamnya itu ada berbagai entitas atau stakeholder dari partis sampai non-partis stakeholder, Pemda, swasta, masyarakat, dan lain-lain. Dan bedanya kami dengan SMI mungkin sementara ini PT SMI mungkin lebih bagaimana mendorong private atau pendanaan ke private, sementara kami ini masih bergerak di skala masyarakat dan menengah, walaupun mungkin ada keterlibatan private sector juga. Tapi lebih bagaimana kemudian insentif yang sifatnya tidak pembiayaan besar ini kita berikan kepada private dan masyarakat kelas menengah. Dan kami dalam mengelolanya tadi menerapkan prinsip trustee konsep, di mana untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas kita memiliki kotak-kotak atau window-window sesuai dengan mandat dan sumber pendanaannya. Jadi tujuannya walaupun untuk mencapai target tertentu sebagaimana Bapak Ibu lihat, jadi ini kita masih baby Bapak Ibu, baru kemarin kita ulang tahun keempat tanggal 9 Oktober. Dan dengan window-window tadi diharapkan kalau Bapak Ibu bisa melihat tematik program, masing-masing window ini diharapkan bisa mendukung terhadap tematik program kita. Tadi ada 5 program besar, yang pertama adalah terkait dengan, ini kurang jelas tulisannya ya. Yang pertama terkait dengan volume, isu lahan, kemudian yang kedua bagaimana improve just and affordable clean energy, kemudian yang terkait dengan consumption and production, kemudian health, water and food security, dan yang terakhir adalah terkait dengan adaptation dan risk disaster management. Dan tentunya di sini sebagai lembaga baru yang baru 4 tahun ini, kita memang baru mengelola dana sekitar 1.500 juta US dollar dan mostly masih fokus ke sektor lahan dan disaster Bapak Ibu. Jadi untuk energi bisa dibilang kami baru 1 dan sedikit. Kebetulan ada Pak Urip ya dari SDM yang memang terlibat dalam proses bagaimana BPDLH ini memberikan insentif kepada rumah tangga, industri, UMKM, dan bangunan sosial yang memasang PLTS atap. Jadi karena pada prinsipnya ketika pemerintah ingin melakukan transisi, tadi kami sampaikan tidak bisa sendiri, tidak bisa hanya private, tapi publik lainnya bagaimana. Nah, di sini tujuannya adalah bagaimana kita bisa mendorong investasi publik. Kita pancing dengan insentif, mungkin jumlahnya tidak besar, tapi ternyata itu cukup signifikan hasilnya. Yang nanti mungkin bisa kita lihat impact reportnya seperti apa. Jadi harapannya tadi dengan dana yang Jeff ini tidak besar ya, dengan UNDP juga, ini bisa menstimulasi munculnya sumber-sumber insentif lain yang mungkin nanti bisa disalurkan untuk mendorong investasi publik dari skala kecil, transisi energi skala kecil. Nah, ini mungkin gambaran bagaimana BPDLH kemudian mengelola dana untuk energi. Ini framing kami untuk bagaimana melakukan fundraising, fund disbursement, dan kemudian investasi. Jadi BPDLH sendiri sebenarnya tidak hanya mengelola dana hibah. Kalau kembali lagi ke slide sebelumnya, ini kita ada pinjaman, kemudian ada juga investasi. Nah, untuk investasi sendiri kami baru dalam tahap, kalau PT SMI tadi sudah mengimplementasikan, sementara kalau kami ini masih dalam tahap mengembangkan financing structure-nya.
Jadi bagaimana kemudian BPDLH ini membangun atau bersama dengan SPV, Special Purpose Vehicle, untuk bisa menerbitkan DINFRA yang kita sedang mencari underlying project-nya kira-kira apa. Dan di situ mungkin salah satu bentuk blended finance yang akan kita terapkan kemudian oleh BPDLH. Dan ini framing yang akan kita rujuk nantinya Bapak Ibu. Jadi bagaimana just and affordable clean energy dilakukan serta energy conservation and efficiency ini akan jadi rujukan kami dalam membangun blended ataupun melakukan fundraising untuk enabler-nya. Nah, selanjutnya adalah tadi salah satu sumber energi renewable energy adalah memang tadi kami sampaikan bagaimana energi surya ini dimanfaatkan secara optimal, yang kemudian salah satu yang dilakukan oleh BPDLH ini memberikan insentif kepada publik, rumah tangga, industri, UMKM, dan bangunan sosial, dan ternyata dengan uang yang tidak besar ini memberikan dampak cukup besar. Jadi dalam konteks bagaimana kita bisa leverage investasi publik, di sini cukup besar Bapak, cukup lumayan dengan uang 33 miliar, hanya 23, kemudian kita bisa meleverage investasi publik sampai 43 miliar. Kemudian juga bagaimana pengurangan emisi atau bisa dilakukan, avoiding maksud kami bisa dilakukan per tahun ini sekitar 19.000 CO2 ekivalen dengan asumsi semua teknologi bisa berjalan normal. Kemudian bagaimana potensi pengurangan konsumsi listrik, kemudian biaya yang dibebankan ke pelanggan dan lain-lain, serta green job juga yang diciptakan sampai 2.000 pekerja. Nah, ini salah satu contoh yang kemudian sebenarnya diharapkan bisa dilakukan untuk proyek lain, Bapak Ibu. Nah, mungkin kita bicara carbon trading. Tadi Bu Sylvie sudah menyinggung. Carbon trading ini sebenarnya salah satu fasilitas yang di-provide oleh pemerintah untuk bisa engage private sector agar terlibat secara aktif dalam pengurangan atau avoiding emisi, yang kemudian diharapkan bisa kembali lagi untuk ketika profit itu didapatkan, tadi Bu Sylvie juga sudah highlight, bisa meleverage usahanya, tentu dalam konteks green measure ya, green project, seperti itu. Nah, BPDLH sendiri sebenarnya mungkin sebelum ke BPDLH tadi, kalau dari ESDM ini ada kebijakan, kami mengutip dari websitenya ESDM, untuk trading sendiri memang mungkin fokusnya ke listrik ya, Bapak Ibu ya. Di sini bagaimana kemudian phasing out dari power plant yang kemudian ngeling ke PLN, kemudian juga dari potensi entitas yang bisa berpartisipasi ke carbon trading ini ada sekitar 99 power plant atau 42 perusahaan dengan kapasitas terpasangnya 33.000 megawatt. Nah, ini artinya apa? Ketika semua nanti mungkin bisa berharap bisa berperan menjadi supplier, kemudian bagaimana kita melihat demand-nya. Nah, ini juga PR buat kita semua Bapak Ibu, karena mungkin di sektor kehutanan juga mengestimasi mereka juga sebagai supplier. Nah, ini kemudian bagaimana sesuatu yang mandator ini bisa menciptakan pasar. Transaksi memang sudah ada, tapi mungkin belum cukup banyak ya Bapak Ibu. Nah, dari peraturan yang ada ini memang BPDLH diberikan mandat untuk mengelola dana dari hasil perdagangan karbon. Jadi dana profit yang didapatkan private itu akan kembali ke private. Kemudian ada dana hasil dari perdagangan karbon ini yang mungkin harus diserahkan ke pemerintah. Itu mungkin juga nilainya tidak besar Bapak Ibu, yang kemudian nanti oleh BPDLH ini harus disalurkan kembali untuk sektor yang berkontribusi terhadap perdagangan karbon ini, katakan dari energi, maka akan dikembalikan ke energi, dan itu diharapkan bisa ditujukan untuk upaya mitigasi ataupun adaptasi ataupun peningkatan layanan perdagangan karbon. Dan ini mungkin kita bisa melihat apakah mungkin untuk hasil dari perdagangan karbon ini bisa digunakan untuk penguatan enabler-nya. Nah, ini yang mungkin perlu diskusi secara spesifik dengan ESDM selaku pengampunya. Dan ini mungkin hanya gambaran bagaimana nanti
perdagangan karbon ini kemudian hasilnya ini juga akan kembali lagi ke upaya mitigasi dan adaptasi terkait dengan sektor tertentu Bapak Ibu. Jadi di sini memang nanti dari SRN kemudian aksi mitigasi ini akan di drum yang disusun akan diregister ke SRN. Setelah divalidasi akan dihitung berapa pengurangan emisinya atau avoiding-nya. Kemudian setelah itu baru diterbitkan SPE. Nah, SPE-nya sendiri ini ketika ditransaksikan baru nanti hasilnya sebagian dimasukkan ke BPDLH yang kemudian akan dikembalikan lagi ke sektornya. Mungkin itu dari kami Bu Gustiah. Nah, ini sedikit kami juga saat ini sedang akan mengelola dana World Bank. Bagaimana kemudian perdagangan karbon ini yang dipersiapkan oleh masing-masing sektor KLHK, SDM, industri, dan Marves ini bisa dilaksanakan secara tepat ya Bu Gustiah, karena memang roadmap-nya sendiri mungkin kayak kehutanan baru saja jadi dan SDM mungkin sudah juga, dan ini bagaimana kemudian metodologinya dari yang blue carbon dan lain-lain bisa kemudian dilengkapi secara komprehensif ketika kita akan sudah masuk ke bursa sebenarnya, tapi bagaimana kemudian perdagangan karbon yang secara over the counter ini juga bisa dilakukan secara harmonis dengan yang bursa karbon. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nia, mari kita berikan aplaus yang lebih meriah lagi buat Bu Nia. Jadi sangat menarik ya kita mendengarkan informasi update terbaru dari 3 jenis institusi dan terlihat betapa memang untuk topik ini perlu banyak stakeholder, perlu banyak pemangku kepentingan yang terlibat dari berbagai sektor, dari berbagai lini, dan betapa harus saling melengkapi. Tadi dari presentasi 3 Ibu dan Mbak di depan ini kita mulai melihat ada kepingan-kepingan puzzle yang ternyata saling sambung menyambung gitu ya. Saya buka dulu pertanyaan kepada para partisipan yang mungkin bertanya, mungkin 3 penanya dulu. Silakan Mas ini bisa tolong dibantu. Ada pertama Bapak atau Mas ini, ada lagi. Kemudian yang kedua, penanya ketiga mungkin ada. Oh ya ini Mbak di sebelah sini ya, silakan bisa tolong dibantu panitia. Ini yang di tengah, kemudian yang kemeja putih, dan kemudian Mbak yang di sini. Boleh tolong memperkenalkan diri dulu secara singkat ya, nama dan institusi dari mana. Terima kasih banyak, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Terima kasih. Oke, ya baik, terima kasih. Nama saya Rio, saya Pasca Sarjana dari UGM. Saya ingin bertanya untuk Bu Nia. Saya ingin bertanya terkait dengan carbon exchange, IDX karbon. Untuk kalau melihat ke carbon exchange di luar negeri itu rata-rata itu sering terdapat volatilitas pada nilai karbon kredit yang ada. Nah itu bagaimana apakah sudah ada safety net di Indonesia untuk memitigasi ada volatilitas harga itu. Nah tapi dari sisi lain, apakah jika safety net itu sudah ada, entah itu dalam bentuk regulasi atau mungkin bahkan dasar hukum atau sejenisnya, apakah itu akan justru mengganggu nilai karbon kredit yang dijual di carbon exchange, yang dimana nilai karbon kredit di indeks karbon sendiri itu berada di bawah target pasar Bank Dunia kalau nggak salah. Jadi kalau saya terakhir lihat itu masih di angka beberapa dolar gitu, sementara di target pasar itu ada di $20-30 US dollar per carbon unit ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Rio, Pak Rio dari UGM. Penanya kedua Bapak Mas yang kemeja. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arslan, saya dari Universitas Pajajaran. Saya ingin bertanya, sebetulnya pertanyaannya kurang lebih sama dengan yang diajukan sebelumnya. Tadi disinggung juga terkait dengan carbon trading. Saya cukup mengikuti, apalagi ketika muncul isu bahwa Indonesia ini menjadi tempat untuk dalam tanda kutip untuk mencuci dosa perusahaan-perusahaan besar MNC di luar negeri, khususnya di negara-negara maju, untuk membeli karbon murah di Indonesia gitu.
Karena dari data yang saya dapatkan, karbon di Indonesia itu per tonnya itu hanya dihargai sebesar 30 US dollar per tonnya. Tapi seharusnya harga global itu rata-rata per tonnya itu ada di 60 US dollar per ton harga karbonnya itu untuk di carbon trading. Nah itu bagaimana mekanismenya, apakah pemerintah sudah menyiapkan sejauh itu? Karena mungkin jika diserahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya, mungkin nanti akan justru menarik minat dari pihak supply-nya. Ya mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Aswan. Penanya ketiga yang dari sini tadi ya. Sudah ketemu penanyanya tadi di... Selamat siang, nama saya Ani Berta, saya dari komunitas blogger Indonesian Social Blogpreneur. Saya ingin bertanya kepada Ibu Astrid. Tadi Ibu Astrid sempat membahas tentang bagaimana untuk memajukan energi terbarukan tanpa menghalangi industri dan dinamika ekonomi di Indonesia. Yang saya tanyakan adalah bagaimana caranya untuk menciptakan teknologi pendamping agar energi terbarukan itu dapat berjalan seiring sejalan dengan kemajuan ekonomi Indonesia, yang mana saat ini ekonomi Indonesia masih tergantung pada energi fosil. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Ade ya. Saya Ani Berta. Ani. Iya. Kepada Ibu Ani. Terima kasih banyak. Jadi tadi ada tiga penanya, ada beberapa pertanyaan dan memang sedikit layered ya pertanyaan ini kalau saya lihat. Ada yang ke Bunia, ada yang ke Mbak Asri. Tapi saya lihat tadi untuk pertanyaan ke Bunia juga sepertinya Mbak Asri sama Bu Silvi bisa menjelaskan juga, bisa berbagi ilmu juga, karena tadi di beberapa slide-nya Mbak Nia saya sempat lihat tentang challenging greenwashing gitu ya, itu kayaknya menarik juga nih untuk dibahas, dikaitkan dengan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita bisa mau mulai dari Bunia dulu. Bunia, silakan. Ya, terima kasih Bu Gusti ya. Ya ini mungkin saya sampaikan, saya bukan pakar karbon ya Bapak Ibu, tapi saya coba menjelaskan yang kami tahu, dan mungkin beberapa sebenarnya bukan kewenangan kami untuk menjawab juga Bu Gusti ya, karena ada KLHK, Marves, dan OJK sebenarnya yang berhak menjawab. Tapi coba kami sharing sedikit. Tadi pertanyaan Pak Rio pertama, kalau terjadi ekses ya Pak ya? Atau ya? Oh ya, dan yang kedua juga terkait dengan harganya itu sendiri. Memang kalau di aturan yang ada, dan memang ada proses dalam penyusunan melengkapi aturan, karbon sendiri memang diserahkan ke pasar harganya Bapak Ibu. Untuk itu memang mengapa sangat penting supply dan demand ini kemudian diatur. Karena tadi ketika oversupply tentunya itu prinsip ekonomi yang mendasar, harga akan turun, ataupun ketika demand tinggi harga akan naik. Nah, kemudian bagaimana pengaturan supply ini bisa dilakukan, dan perlu ada semacam kayak manajer karbon mungkin nanti. Nah, ini yang mungkin perlu siapa nih perannya sebagai manajer karbon untuk memastikan supply dan demand ini bisa dibilang stabil. Karena kita tahu di global sendiri sebenarnya juga kebetulan kami dulu sempat menangani Clean Development Mechanism, peragangan karbon di bawah UNFCCC untuk Indonesia. Ini harganya juga variatif Pak, pernah sampai di bawah $2, 1,7. Pernah sampai di atas $10. Kalau studi World Bank sampai $100 malah. Nah ini yang sebenarnya tadi itu sangat tergantung pada supply dan demand. Jadi ketika supply di internasional juga cukup banyak, tentunya harganya juga tadi sempat drop, dan mungkin ada faktor lain yang kita tahu, ada beberapa isu yang di sektor lahan juga terkait dengan metodologi dan penetapan buffer yang mungkin tidak pas ya, kemudian harganya juga anjlok. Artinya itu kepercayaan bagaimana kemudian PR kita adalah tadi standar yang kita bangun adalah untuk sertifikasi dari SPE.
Dan itu memang sudah dibangun oleh pemerintah dalam hal ini KLHK, di mana mungkin sektor yang sudah cukup advance adalah energi, waste management, dan lahan ya Bapak Ibu, yang saat ini dan sudah bertransaksi mungkin ya. Nah itu metodologi sendiri itu menjadi satu yang cukup penting, karena dengan metodologi yang dibangun itu trust kemudian terbangun. Apakah kemudian ketika pengurangan emisi dilakukan atau verifikasi dilakukan ini benar hasilnya sekian. Mungkin itu dari kami sementara ya. Dari Bu Silvi atau Mbak Astrid, monggo. Tidak apa-apa, mungkin Mbak Nia bisa jawab dulu saja pertanyaan yang ditujukan kepada Mbak Nia tadi. Pertanyaannya, Mbak Nia, Mbak Astri, saya sampai siwar. Baik, kalau begitu saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Andi Berta terkait dengan bagaimana caranya kita tidak men-trade off-kan antara ekonomi dengan transisi energi. Mungkin pertama prinsip yang perlu kita pegang itu adalah transisi itu tidak boleh mengganggu perekonomian. Itu prinsip utama yang kita perlu pegang. Jadi bagaimana caranya kita pikirkan bersama. Kalau di Kementerian Keuangan tentunya pembebanan itu pasti nanti akan ujung-ujungnya ke subsidi, pasti peningkatan APBN untuk subsidi listrik. Nah kita mungkin tidak, opsi pertama tidak menggunakan APBN, jadi makanya kita guide semua institusi pendanaan internasional yang bisa memberikan murah. Jadi itu dulu pertama prinsipnya. Nah yang kedua adalah kita juga mendorong jangan sampai kita hanya sebagai objek, bukan subjek yang bisa mendukung industri energi. Jadi kalau selama ini kita lihat memang itu Cina yang paling masif ya di dunia, investasi dari Cina itu teknologi yang paling masif di dunia saat ini. Nah jangan sampai kita hanya jadi subjek aja, jadi nanti teknologinya pakai dari luar negeri. Nah oleh karena itu makanya TKDN ini perlu didorong ya, pertama makanya di investment plan yang dari CIF ini yang terkait dengan ITM ini, kita juga ada satu komponen atau ada satu klausul yang menyebutkan kita akan mengupayakan menggunakan komponen dalam negeri. Dan supaya kita juga nanti tidak hanya jadi objek saja, tapi juga kita bisa menghasilkan teknologi itu. Dan yang kedua adalah kita juga tadi pagi mungkin disampaikan oleh Pak Paul, di salah satu investment area fokusnya dari JETP itu juga ada supply chain. Jadi ada komponen kelima, jadi kita juga ingin tidak hanya sebagai importir saja, jadi kita juga eksportir nanti untuk teknologi-teknologi terkait dengan renewable energy. Jadi mungkin itu, jadi prinsipnya kita tidak men-trade off-kan ekonomi, tapi kita justru membuat peluang bagaimana kita meningkatkan perekonomian kita dengan yang namanya renewable energy gitu. Kalau saya boleh menghubungkan dengan slide-nya Mbak Astri yang tadi ditampilkan mengenai greenwashing, Mbak. Karena tadi saya melihat ada pertanyaan tentang harga karbon di Indonesia sangat rendah nih, seolah-olah Indonesia itu jadi tempat buang dosa. Kalau saya pribadi melihatnya itu ada kaitannya dengan konsep greenwashing ini. Kalau menurut Mbak Astri gimana? Jadi memang kita perlu yang namanya taksonomi, itu perlu taksonomi. Jadi kalau kita lihat taksonomi itu ada klausul-klausul yang bisa mencegah yang namanya greenwashing. Nah kalau saat ini kita punya yang namanya, OJK punya yang namanya taksonomi hijau Indonesia versi 1 ya Bu. Nanti akan ada revisinya tapi lebih luas lagi cakupannya, sustainability. Jadi nanti akan ada taksonomi keberlanjutan OJK-nya. Salah satu yang nanti akan dimasukkan dalam taksonomi tersebut tentunya akan ada isu transisi energi. Jadi itu yang memang belum ada di taksonomi kita saat ini. Dan nanti mungkin harapannya nanti semua yang ada di taksonomi itu akan bisa meningkatkan nanti harga jual kita Bu nanti di perdagangan internasional ataupun di perdagangan dalam negeri. Jadi kita juga punya keyakinan kalau yang proyek yang dijual itu ya bukan proyek yang abu-abu atau yang bisa cuci tadi Bu ya. cuci duit lah istilahnya gitu. Jadi istilahnya benar-benar yang punya credibility. Dan nanti juga si ASEAN taksonomi ini juga harapannya bisa interoperasionability dengan taksonomi yang lain seperti EU misalkan. Jadi kita juga nanti taksonominya nggak cuma tingkat ASEAN aja, tapi juga nanti akan ada bisa dipakai dan diakui secara internasional. Gitu.
Terima kasih banyak Mbak Astri. Ini sangat menarik ya sebenarnya tentang perkembangan taksonomi ini. Saya tidak tahu apakah di hari kedua atau hari-hari selanjutnya akan ada teman-teman dari OJK yang hadir di sini. Kalau misalnya nanti ada, mungkin teman-teman yang hadir sebagai partisipan di sini bisa nanya juga ya ke OJK ya, bagaimana perkembangan taksonomi kedua yang seperti disebutkan Mbak Astri tadi, karena memang akan jauh lebih luas dan mengikut sertakan konsep sustainability dengan lebih besar ya. Untuk Bu Sylvie, silakan Bu Sylvie. Saya yakin pasti banyak insight dari Ibu. Silakan. Untuk karbon saya belum banyak insight sebenarnya tentang karbon. Tapi kalau saya boleh komen sedikit tentang pertanyaan tadi mengenai energy transition, mungkin sebagai tambahan informasi, mungkin Bu Astri tadi juga sudah jelaskan, konsep energy transition Indonesia adalah just transition. Artinya kita memang perlu transisi dekarbonisasi untuk menuju bumi yang lebih bersih, bumi yang lebih sehat. Tapi kita juga harus memikirkan pertumbuhan ekonomi dan juga memikirkan social economy impact-nya terhadap masyarakat. Jadi salah satu contoh tadi dari salah satu slide-nya Mbak Astri juga ada SESA ya Mbak Astri ya, itu sangat-sangat carefully di assess impact dari energy transition ini terhadap social economy. Kami pun di SMI ketika kita menjalankan energy transition ini, terutama ketika kita bicara mengenai coal phase out. Jadi coal phase out ini adalah early termination daripada coal power plant. Social economy impact ini juga kita hitung atau kita ukur. Jadi tidak semerta-merta ada coal fire power plant terus kita matikan begitu aja, tidak. Itu konsep daripada just transition tersebut. Saya rasanya juga yang saya tahu pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan peta jalan untuk energy transition, di mana dari peta jalan tersebut saya tahu dan saya yakin memperhitungkan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi banyak hal yang ingin dicapai, dekarbonisasi, kemudian NDC, tapi juga pertumbuhan yang ekonomi yang tidak terhambat. Nah itu yang kita tunggu saat ini, peta jalan tersebut mudah-mudahan bisa kemudian keluar peta jalan, jadi kita sama-sama paham arahnya kemana energy transition di Indonesia ini. Mungkin begitu. Terima kasih banyak Bu Sylvie, sangat mencerahkan ya masukan dari Bu Sylvie tadi. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh para panelis, para presenter di sini memberikan beberapa jawaban bagi para penanya. Kalaupun belum, kita nanti masih ada waktu di luar sesi ya sebenarnya. Saya dapat notifikasi dari panitia waktu kita tinggal 5 menit. Apakah masih ada burning questions, pertanyaan? Ya, silakan satu, ada lagi? Kalau tidak ada, oke. Pertanyaan terakhir dari Bapak yang pakai baju batik. Bisa minta tolong dibantu panitia, terima kasih. Ya, halo, selamat siang. Nama saya Willy dari PT KVA. Pertanyaan saya untuk Bu Sylvie. Bu Sylvie tadi menunjukkan beberapa angka ya, jadi sekitar 38% dana yang sudah di-realize dan under agreement. Masih ada sekitar 40 sekian persen, jadi masih ada lebih dari 1,5 billion. Dan juga mengenai country platform. Jadi apakah pertama, apakah JTP akan di bawah naungan PT SMI atau berbeda? Kedua, bagaimana alur jika suatu perusahaan swasta mempunyai suatu project, gimana bisa mendapatkan assistance di advisory dan juga project development? Kira-kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Willy. Silakan langsung. Boleh saya langsung jawab ya Bu? Ya, Oke. silakan. JETP memang peran besar Pak di energy transition, tapi tidak di bawah naungan country platform sebenarnya. Cuma kita memang bekerja sama dan terkoordinasi oleh sekretariat JETP. Intinya adalah JETP bisa saja direct financing ke project-project transition atau indirect melalui SMI, itu terbuka.
Namun country platform seperti SME ini intinya adalah mengelola dan memastikan bahwa pipeline yang ada di nantinya, saat ini belum terbentuk Pak, tapi adanya pipeline tentunya nanti tujuan daripada energy transition ini bisa tercapai. Itu Pak mungkin bisa menjelaskan bagaimana caranya bisa akses dana-dana SIO tadi. Silahkan menghubungi SME aja Pak, nanti kita coba untuk diskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih. Senang sekali ya bisa mendapatkan ilmu-ilmu, informasi baru dari para presenter di sini, dan juga ternyata memang acara seperti ini merupakan sebuah ajang untuk saling kenal juga ya Bu. Jadi kan tahu ternyata ada perusahaan-perusahaan seperti perusahaannya Pak Willy yang bisa jadi nanti bisa bekerja sama dengan PT SMI. Dan ini saya sudah dapat notifikasi waktu kita sudah habis. Hanya ingin menyimpulkan saja secara singkat, sebenarnya sesi kita hari ini menunjukkan memang betapa isu dan tantangan yang dihadapi oleh kita di Indonesia ini sangat kompleks, tidak mudah, tapi memang kita tetap harus bergerak, harus ada yang memulai. Dan melihat kapasitas para presenter di sini dengan institusinya masing-masing dan juga antusiasme dari peserta yang hadir pada sesi ini, saya yakin kita pasti bisa menemukan cara yang win-win solution bagi semua pihak, sehingga Indonesia bisa mencapai semua tujuannya, baik dari sisi emisi gas rumah kaca ataupun juga dengan menjaga tingkat ekonomi yang tetap baik bagi kesejahteraan masyarakatnya. Demikian mungkin dari saya saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada para pembicara. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Semoga sesi-sesi berikutnya dapat memberikan pengayaan dan juga pencerahan bagi kita semua, sehingga saat ISU ini berakhir pada hari keempat nanti, kita mendapatkan lebih banyak ilmu, lebih banyak informasi, sehingga kita lebih tahu apa yang perlu kita lakukan bersama-sama, apa yang perlu kita kerjakan bersama-sama ke depannya, dan tentunya tetap menjaga opsi-opsi seperti yang tadi sudah disebutkan, dan juga membentuk kerjasama-kerjasama dengan berbagai institusi yang memang perlu dikaitkan dengan topik ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada panitia dan juga kepada para hadirin. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga diskusi kita ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.